Organisasi itu saya kira kalau itu adalah satu bagian dari ibadah, maka dua hal ini harus terpenuhi, yaitu nafsul amri dan dhanul mukallaf. Nafsul amri itu bener penggawene sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, peraturan-peraturan organisasi dan kesepakatan-kesepakatan musyawarah. Nafsul amri dan dhanul mukallaf bahwa kita meyakini apa yang sudah kita lakukan itu sesuai ADART, sesuai regulasi, sesuai aturan, sesuai kesepakatan yang sudah dimusyawarahkan, maka kita harus yakin bahwa itu sudah benar dan tepat. Itu akan menjadi satu nilai ibadah. Jadi di dalam organisasi itu hisabnya itu kalau sesuai laporan pertanggungjawaban. Nah, laporan pertanggungjawaban itulah yang distandarkan nanti kira-kira pada saat hisab itu distandarkan dengan ADART. Apakah itu sesuai dengan anggaran dasar atau tidak? Bukan hisab yang lain. Saya kira itu. Apabila di dalam kita berorganisasi itu salah dan tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, maka saya kira itu LPJ-nya dengan manusia, hakul adami, dan dengan Allah pun karena mencederai hasil-hasil rapat, hasil-hasil kesepakatan yang tentunya sudah menjadi paten dalam berorganisasi. Nah, itu mudah. Sebenarnya di dalam kita berorganisasi itu sangat mudah. Yang pertama, kalau kata Kiai Haji Ahmad Rifai itu ngupayani sahi iman iku luwih gampang, dadi angel sebab ngawam atine mamang. Di dalam komunitas itu mengupayakan menjadi sah keimanan kita di dalam persatuan dan kesatuan ini, di dalam berorganisasi ini itu mudah, tapi karena kita ragu terhadap lingkaran kita, sehingga kesahan dalam organisasi, keimanan itu akan menjadi sulit untuk kita lakukan. Kita curiga-curigaan terhadap antara anggota, antar kepengurusan, ketua tidak percaya dengan sekretaris, sekretaris tidak percaya dengan struktural yang ada dengan ketua, dan seterusnya. Antara jamaah satu dengan jamaah lain tidak sepaham. Itu ngupayane saya iman iku gampang, jadi angel sebab ngawam atine mama. Ragu, ada keraguan di dalam hati kita. Sudahlah, kalau kita mau berorganisasi kita percayakan hal itu. Insya Allah kalau sesuai dengan peraturan-peraturan dan anggaran-anggaran rumah tangga, anggaran ADART, sudah, itu akan jalan dengan sebaik-baik. Ya, kalau di Baranusa dan Amri tentunya yang saya tahu, karena saya sudah 5 tahun bahkan lebih. Dulu saya adalah wakil ketuanya dari rekan ketua senior Sidik, kemudian 2019 saya terpilih sampai periode 2024. Itu kalau di dalam Baranusa yang sudah saya jalankan, yang pertama ada MOK, itu di tingkatan ranting-ranting, minimal penyelenggaranya cabang. Kemudian ada Diklatsar, kemudian ada Dikbalan lanjutan, kemudian ada Dikpelban atau pendidikan khusus kebaranusaan, instruktur lah. Nah,
Untuk di Klatsar tentunya semua materi tentang kerifaiyahan, tentang wawasan kebangsaan, kemudian ahli sunnah wal jamaah itu mencakup semua hal. Kemudian setelah di Klatsar, di situ dalam perekrutan unit-unit, karena di Baranusa ada unit Baligana, protokoler, provos, terus kemudian ada Balantas, lalu lintas, dan seterusnya. Itu nanti ada minat dan bakat. Dia minatnya di mana, bakatnya di mana. Nah, di dalam pengasahan itu ada Diklatsus, Balinggana tentang kebencanaan lingkungan, tentang kebencana. Kemudian ada lalu lintas, kemudian ada protokol. Di Klatsus inilah yang nanti akan mengurai job-job mana yang ia minati dan dia bakati. Itu minimal semisal menjadi protokoler. Di situ rekan-rekan Baranusa ini mengenal minimal kiai-kiai kita kenalkan di situ dan seterusnya. Bagaimana mengatur berjalannya acara dengan baik, begitu. Begini, kalau saya berorganisasi ini tidak lain dan tidak bukan adalah tentang menyambung keberlangsungan, meneruskan cita-cita luhur dari para pendahulu-pendahulu kita. Kalau masih ada 1-2 kader yang menyamakan dengan organisasi lain yang lebih besar, organisasi yang lebih kaya, itu bagi saya salah satu menyakiti dalam arti menyakiti hati para pendahulu-pendahulu kita, para pendiri-pendiri rifaiyah ini. Kenapa kemudian saya sebut itu menyakiti? Karena kenapa para kaspuan itu repot-repot mendirikan organisasi rifaiyah, kalau kemudian kader-kader hari ini menyamakan dengan organisasi yang lain. Kalau memang sama, dulu tentunya para kaspuan yang sudah gabung, yang sudah ada, yang sudah kaya raya, yang sudah besar, yang sudah tertata dan seterusnya. Kenapa repot-repot untuk membuat organisasi sendiri? Yang di situ secara SDM dan seterusnya belum begitu siap untuk berdirinya organisasi. Menyamakan inilah yang kemudian melukai para pendiri organisasi rifaiyah. Ya tentunya kita cari perbedaan itu, perbedaan di dalam amalia, dalam etika, di dalam prinsip. Kita cari, oh ternyata ada yang beda. Nah, pembeda inilah yang menjadi identitas kita selaku organisasi rifaiyah yang harus kita pertahankan dan harus kita lestarikan. Ini identitas kita.